Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, barusan melihat berita tadi 1.500 itu ternyata di Kabupaten Bandung, Bang, petugas KPPS. Walaupun memang dari 62.000 petugas KPPS. Lalu di Denpasar juga ada sekitar 1.000 petugas KPPS yang reaktif di tes cepat. Dan ada berbagai daerah lain. Pertanyaannya begini, Bang, kalau kemudian penyelenggaranya saja itu terkena COVID. Dan kalau kemudian lolos, kan ini berbahaya untuk pemungutan suara pada tanggal 9 Desember. Pertanyaannya bagaimana memastikan bahwa di setiap TPS yang ada puluhan ribu, saya tidak tahu puluhan atau ratusan ribu di Indonesia ini nanti tanggal 9 Desember, bagaimana memastikan bahwa petugasnya mematuhi protokol kesehatan, pemilihnya juga sama seperti itu, sampai nanti di tahap perhitungan supaya kemudian angka COVID ini tidak bertambah. Karena terus terang saya ragu, Bang, bahwa itu benar-benar akan diawasi. Ya, memang harus ragu ya. Kenapa harus ragu? KPPS itu kan petugas di lapangan. Nah, para petugas ini sudah direpit ya. Seminggu lalu kalau tidak salah ya. Iya, karena itu kewajiban katanya ya. Seluruh petugas KPPS. Seluruh petugas Indonesia ya. Iya. Nah, mereka yang reaktif itu tentu langsung diganti ya. Tidak akan bertugas. Jadi harus dipastikan bahwa hanya orang-orang sehat saja yang bertugas, atau ini pilkada untuk orang sehat gitu. Tapi Bang, bagaimana memastikannya, Bang? Karena kalau kita melihat kan mungkin bukan hanya di TPS, bukan hanya petugas pemilu, masyarakat umum sekarang sudah semakin abai, Bang. Mungkin karena lelah, mungkin karena bosan. Itu saya melihat di banyak tempat orang sudah mulai tidak pakai masker. Orang masuk ke tempat-tempat, ke gedung-gedung, ke kantor-kantor, sudah mulai tidak lagi diukur suhunya. Alasannya begini, kan banyak orang tanpa gejala, dia tidak jadi demam, diukur suhu ini tidak menjamin bahwa orang yang COVID itu akan bisa kita tangkal. Nah, pertanyaannya adalah ketika kondisinya seperti sekarang ini, lusa akan pilkada, bukankah bukan menjadi suatu keniscayaan kalau kita bersiap saja bahwa angka kasus COVID ini, klaster baru akan muncul dari pilkada itu, Bang? Ya, mereka yang dibolehkan mendatangi TPS itu hanya mereka yang mematuhi protokol kesehatan. Karena itu panitia pengawas pasti ada di TPS yang bersangkutan. Bagaimana untuk mencegah supaya masyarakat tidak berkerumunan di TPS? Iya. Karena itu di dalam undangan untuk mendatangi TPS, di sana dicantumkan dengan jelas jam berapa bolehnya. Jamnya itu sama untuk semua pemilih atau dibagi-bagi lagi? Berbeda-beda. Biasanya itu kalau di perumahan itu kan per blok ya. Jadi memang sangat-sangat dibatasi. Juga dibolehkan untuk membawa alat tusuk sendiri, karena itu boleh dibawa bolpen sendiri. Gitu. Untuk alasan higienis ya, kesehatan. Tapi kembali lagi, Bang, pertanyaannya, ketika Panwas itu kan mengawasi proses pemilu, bagaimana memastikan bahwa petugas-petugas ini pun mengawasi protokol kesehatan itu diterapkan? Karena kan prioritas utama mereka bukan pencegahan COVID. Ya, peraturan sudah dibuat ya, peraturan sudah dibuat. Tentu apakah peraturan itu dijalankan atau tidak, ya kita tunggu tanggal 9. Tetapi sejauh ini seluruh peraturan-peraturan itu dicoba untuk diterapkan. Misalnya, saya salah satu yang mendapat surat undangan untuk menggunakan hak suara ya tanggal 9. Ditentukan jamnya. Saya punya hak itu hanya pada jam sekian sampai sekian gitu. Itu sudah ditentukan. Dan itu tidak menyalahi aturan pemilu, Bang. Karena siapa tahu nanti orang Indonesia kan banyak yang suka begitu, Bang. Disuruh datang jam 9 sampai jam 10 pagi. Tapi nanti dengan alasan ada kesibukan lain, dia datang jam setengah 11, 10.30, dan akhirnya ngotot begitu kan. Loh, ini kan berarti kalau saya tidak boleh memilih, ini kan menyalahi hak demokrasi saya. Ini ya oke lah, saya terlambat setengah jam saja. Ini kan bisa kejadian seperti itu. Bagaimana, Bang? Bisa saja terjadi ya. Pada dasarnya itu kan setiap orang tidak boleh dihalang-halangi menggunakan haknya dengan alasan apapun. Itu dia. Itu kan ketentuan demokrasi. Tetapi di dalam menggunakan demokrasi itu ada hal-hal yang secara teknis
boleh diatur tentang waktu, bahwa seseorang itu pada waktu yang ditentukan tidak bisa, masih dibolehkan sampai jam 1 kan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang menjadi persoalan bagaimana kalau surat suaranya yang habis nanti di saat terakhir, karena itu kan sudah terjadwal semua orang untuk datang, tiba-tiba suara habis itu. Ya mudah-mudahan hal itu persoalan teknis yang kalau cerdas mengelolanya tentu bisa diatasi. Nah pertanyaannya, apakah seluruh TPS yang ada di Indonesia saat ini, detik ini, sudah mendapatkan alat perlindungan diri atau tidak? Ini kan pertanyaan yang sangat mendasar ya. Dan sampai kemarin, sampai 2 hari lalu, masih banyak TPS yang belum mendapatkan alat pelindung diri. Itu APD itu untuk petugas KPPS-nya ya? Ya. Semuanya atau hanya orang-orang tertentu? Semua. Oh. Ya, kemudian apakah distribusi surat suara sudah sampai ke tempat tujuan atau tidak? Karena sekarang kan musim hujan ya. Betul. Dan banyak daerah yang di daerah terpencil yang jauh gitu. Medannya sulit. Ya mudah-mudahan kita berharap yang semuanya bisa beres sebelum tanggal 9 itu. Kalau kita optimis sih tidak akan bertambah Bang, tapi kita kan harus realistis melihat proses ada sekian calon kepala daerah yang terpapar, bahkan sampai harus meninggal dunia. Apakah kita tidak siapkan saja plan B Bang, rencana B, bahwa yang ikut pilkada sekian juta orang, kita hitung mungkin, kita siapkan tempat tidur mungkin atau perawatan. Dengan berhitung itu kita tidak kaget-kaget lagi kalau ternyata nanti 9 Desember menimbulkan klaster baru yang tidak sedikit Bang. Tapi kita jeda dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gauden, sebelum kita lanjutkan diskusi Bang, kita coba dengarkan dulu pendapat masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lia, bagaimana Bu? Pastikan pilkada bukan bencana. Bisa tidak Bu? Saya rasa bisa Pak ya. Asal kita mematuhi protokol kesehatan, baik pelaksana maupun pemilih, ya kita kerjasama, maka saya rasa tidak ada klaster baru Pak ya pada pilkada ini. Termasuk tapi daerah Bu, saya Pak, karena juga pelaksana saya. Tapi Bu, kan di banyak daerah petugas KPPS-nya saja reaktif Bu. Kita belum tahu sih hasil uji ulasnya. Tapi kalau melihat ini Ibu yakin Bu bahwa masyarakat bisa disiplin betul-betul Bu? Makin banyak loh sekarang yang sudah malas pakai masker Bu Lia. Betul Pak ya, saya juga biasa sempat lihat itu setiap hari itu masih banyak yang tidak menggunakan masker dan sebagainya. Tapi dengan banyaknya ini himbauan-himbauan dan makin dekatnya ini hari H, ya jadi kira-kira lagi 2 hari, maka saya rasa kesadaran masyarakat itu mungkin akan lebih tinggi ya atau bertambah untuk menghindari klaster baru ini Pak ya. Jadi mungkin hari-hari yang lalu itu masih ada sedikit yang misalnya tidak mematuhi, tapi untuk terlaksananya pilkada yang aman, saya rasa kesadaran masyarakat itu mungkin akan meningkat Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita harapkan bersama-sama pilkada ini tidak membuka klaster baru untuk penyebaran virus COVID-19 Pak ya. Baik. Nah, itu yang kita harapkan. Termasuk Makassar ini karena daerah saya juga kan mengalahkan pilkada juga Pak ya. Jadi saya juga lebih berharap mudah-mudahan masyarakat lebih patuh, petugas juga dan sebagainya, kita kerjasama, karena kalau tidak kerjasama itu memang agak susah juga Pak ya. Jadi dengan kerjasama yang baik saya rasa hal-hal yang kita tidak inginkan itu bisa dihindari seminimal mungkin Pak ya. Baik. Supaya tidak ada lagi klaster-klaster baru. Nah, itu saja barangkali Pak. Baik. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Lia ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Gauden. Begini, persoalannya adalah pilkada dan bencana. Apakah bisa menjadi bencana? Itu minimal
protokol kesehatan itu dapat diwujudkan, dilaksanakan secara benar, baik, indah, sehat, normal. Sedangkan PSBB itu bersifat preventif, lalu persuasif, edukatif. Sehingga tindakan hukum itu sulit untuk dilaksanakan di situ. Asal protokol kesehatan dilaksanakan konsekuen, konsisten, komitmen, itu sudah optimal baik. Cuma yang jadi masalah sekarang, bahwa pilkada itu kan memilih pemimpin. Kalau itu nanti ada klaster baru, itu wajar karena kita berhadapan dengan persoalan kerumunan masyarakat. Nah, yang jadi masalah, kita melihat demokrasi cukong, kata editorial ini. Demokrasi cukong ini rupanya mengarah kepada hal-hal yang tidak prinsip. Jadi kriteria pemimpin yang dipilih oleh masyarakat itu sebenarnya harusnya itu pertama jelas orang yang kompetensi, lalu integritasnya tinggi, kemudian profesional, kemudian dia melaksanakan secara konsekuen, konsisten, komitmen jabatannya sebagai jabatan birokratik struktural karir. Tapi karena ini persoalan politik jabatan ini, maka mulailah kita melihat ada penyimpangan terhadap cita-cita dan semangat reformasi mengenai ini. Sebabnya nanti bupati itu terpilih itu bukan orang yang seperti itu kriterianya jadinya yang muncul. Buktinya saja sekarang ini sudah 119 gubernur itu ya, 119 gubernur dan bupati wali kota yang kena korupsi. Kemudian ada juga gubernur yang kena 119. Nah, kalau ini terjadi, maka inilah yang jadi masalah bahwa demokrasi yang kita laksanakan ini harusnya dievaluasi, dikritik dan dikontrol. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bung Godians. Selamat pagi Pak Sunoto. Sebelum diputuskan yes or no, sebetulnya ada dua kelompok yang pro dan kontra untuk dilaksanakannya pilkada. Yang mengusulkan ditunda itu karena membandingkan antara benefit cost ratio-nya itu atau manfaat dan mudorotnya lebih banyak mudorotnya, ya kan? Tapi pemerintah sudah memutuskan, dan kalau pemerintah sudah memutuskan, keputusan itu harus dijalankan dan diamankan. Nah, tinggal sekarang ibarat nasi udah jadi bubur, bagaimana bubur bisa dimakan enak? Caranya, yaitu bahwa di setiap jengkal area pilkada, baik di tempat calon, di KPU, di Bawaslu, di TPS, dan di mana-mana itu harus hadir prokes seketat-ketatnya. Karena apa? Memang pilkada harus dilakukan, tetapi bagi yang minta ditunda berbagai organisasi itu berhitungnya bahwa pilkada bukan segalanya, yang segalanya adalah keselamatan manusia, iya kan? Nah, tapi sekali lagi keputusan udah diambil, ibarat nasi udah jadi bubur, bagaimana bubur bisa dimakan enak, apakah dikasih goreng bawang atau pucai, tinggal bagaimana keputusan itu diamankan dan diselenggarakan. Satu caranya tidak ada lain, di setiap jengkal pilkada itu harus hadir prokes seketat-ketatnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya itu Bang Gaudens, bisa tidak seperti kata Pak Sunoto barusan, di setiap jengkal itu ada yang benar-benar menjalankan protokol kesehatan mulai dari persiapan tempat, ya kan, dari malam sebelumnya biasanya kan, atau kemarinnya, sampai nanti selesai perhitungan. Karena saya tidak tahu apakah itu memang sudah disiapkan, ada anggarannya, ada orang-orangnya, karena ya kalau kita tidak mendukung pilkada yang sudah diputuskan, kan jadi konyol. Bagaimana Bang? Ya, kalau persoalan teknis yang terkait dengan kepilkadaan itu sudah beres ya. Misalnya bagaimana membuat TPS itu sudah semua. Dan apa yang harus dilakukan ketika pemungutan TPS dibuka itu sudah dilakukan. Persoalan sekarang ini kan yang dikhawatirkan orang, apakah pada hari H itu semua orang itu mematuhi protokol kesehatan atau tidak? Karena itulah harus dipastikan, dan siapa yang memastikan? Tentu KPPS. Hanya orang yang mematuhi protokol kesehatan yang dibolehkan masuk ke dalam bilik suara. Itu apa aturannya? Harusnya. Iya. Karena di dalam peraturan PKPU 13 itu kan jelas sekali ya, bagaimana orang datang ke bilik suara harus membawa masker, menggunakan masker. Bahkan peralatan coblos pun
boleh dibawa sendiri. Masalahnya aturan ini sudah pasti masyarakat atau pemilih di sekian daerah pilkada ini tahu dan sadar tidak Bang? Jangan-jangan tidak sampai juga ke mereka? Oh kalau itu sih tahu ya, karena itu kan berjenjang ya. Oh pasti tahu ya? Pasti tahu. Ya. Kalau sudah membuat TPS, sudah ditunjuk di mana TPS, pasti seluruh peraturan yang terkait dengan penggunaan TPS itu sudah diketahui oleh mereka yang ada di situ. Nah, yang diharapkan itu tentu yang pertama-tama itu para pemilih sendiri. Yeah. Jadilah pemilih yang cerdas, itu yang pertama. Yang kedua harus menjadi bagian dari komunitas pejuang demokrasi. Kalau Anda berjuang demokrasi itu berarti mematuhi hukum. Demokrasi itu intinya adalah mematuhi hukum sesungguhnya. Bohong berdemokrasi kalau tidak mematuhi hukum. Sangat bohong menyebut ada demokrasi kalau tidak mematuhi hukum. Karena itu hukum pertama dan terutama itu kan keselamatan. Kalau keselamatan itu berarti mematuhi protokol kesehatan. Yeah. Anda bukan pejuang demokrasi kalau tidak mematuhi protokol kesehatan. Gitu. Kalau bicara sesuatu yang menyebabkan kerumunan dan akibatnya 7-14 hari kemudian, kita bisa belajar dari liburan panjang yang lalu, Bang. Diduga itulah yang membuat kemudian Bandung kembali menjadi sekarang zona merah. Lalu angka COVID bertambah setiap hari. Kita terkaget-kaget pada beberapa hari yang lalu 8.000 lebih kasus per hari. Kalau kemudian pilkada ini kita asumsikan seperti itu, karena pasti akan ada pengumpulan orang walaupun bisa diatur jaraknya seperti gambar ini. Tapi kan tidak tahu juga dari pagi sampai sore akan begitu apa tidak. Bukankah menjadi sesuatu yang aman kalau kita siapkan plan B yang tadi saya tanyakan Bang, bahwa siapkanlah fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang melaksanakan pilkada supaya kalau seandainya ada pertambahan kasus jangan sampai fatal. Ya tentu bukan hanya pilkada aja yang menjadi faktor ya. Yang faktor yang harus dipertimbangkan juga bahwa pada hari itu hari libur nasional. Oh iya. Kalau hari libur nasional biasanya orang kemana gitu kan. Nah ini memang terus-menerus diimbau gitu ya. Iya. Malah menurut saya itu bila perlu pemerintah menggunakan seluruh sarana prasarana komunikasi, bila perlu di masjid, di gereja, di seluruh tempat ibadah itu diumumkan agar orang tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya yakin sekali sih sejauh ini saya yakin melihat persiapan minimal di tempat saya gitu ya. Bagaimana mereka mempersiapkan TPS-nya, bagaimana mereka mengatur supaya orang tidak terlalu banyak berkumpul gitu. Bahkan di dalam surat undangan itu diberi imbauan supaya setelah menggunakan hak pilih langsung pulang ke rumah masing-masing. Jangan sampai menimbulkan kerumunan. Ini kan baru tataran ideal. Bagaimana prakteknya ya tunggu tanggal 9 itu. Mudah-mudahan bila perlu ada hansip atau satpam di setiap daerah itu, gunakanlah mereka untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan. Karena ini kan rata-rata orang saling mengenal ya, mengenal satu sama lain. Mungkin yang perlu dipikirkan juga bagaimana penggunaan hak pilih mereka yang pada saat ini terpapar COVID-19. Jangan sampai karena mereka sakit, mereka tidak menggunakan hak pilih. Karena ini demokrasi untuk semua gitu. Oke. Dengan pandemi ini memicu akselerasi pemikiran Bang, bahwa memang sistem pemilihan ini harus segera dimodernisasi, karena kalau kita melihat di negara-negara maju tidak harus datang ke lokasi, kenapa tidak dilakukan? Tapi itu nanti kita bicarakan di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau di handphone kita sekarang sudah banyak aplikasi belanja online, membayar apapun online begitu, dan itu kan melibatkan uang yang besar juga, kepercayaan juga. Pertanyaannya kenapa kemudian pemilu termasuk pilkada ini tidak bisa juga kita ubah menjadi sesuatu yang bersifat elektronik supaya masalah protokol kesehatan aman, masalah cukong yang mungkin mendanai bisa disingkirkan. Kenapa tidak begitu Bang? Ya bisa saja sih kalau undang-undangnya sudah berubah ya. Diubah dulu undang-undangnya, itu yang pertama ya. Tapi jangan lupa bahwa
walaupun ini demokrasi, ada bisnis demokrasi juga. Oh, ada Ya, bisnisnya? pilkada itu kan melibatkan uang yang begitu besar ya. Iya. Apalagi pemilu pasti lebih banyak lagi uangnya. Terutama uang yang terkait dengan sarana-prasarana yang terkait dengan pemilu. Ya bagaimana membuat bisnis kotak suara, Iya. bisnis kertas, bisnis tinta, bisnis paku, ya banyak lah. Dan segala sesuatu bisa dibisniskan. Iya. Tetapi intinya semakin ke depan Indonesia ini pasti menuju ke sana juga. Segala sesuatunya itu, kita membayar sesuatu aja dari handphone, Iya. dan teknologi itu ada, tinggal kemauannya. Betul. Problem kita ini kan, dia membuat undang-undang mau nggak gitu. Dan saya terlibat di dalam bisnis itu juga. Oh, tapi kan memang akhirnya kita mau tidak mau harus memastikan pilkada ini bukan bencana. Tapi oke, katakanlah kita itu harapan masa depan, tapi ini jangka pendek yang tinggal 2 hari lagi, Bang. Apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan terkait dengan COVID, pilkada lusa ini aman, Bang? Ya, tentu pertama-tama harus ada kesadaran di dalam diri setiap orang pemilih. Ada 103 juta pemilih, ada 11 juta lansia. Iya. Ya, gunakanlah hak suara, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Itu pada tataran kesadaran pribadi. Iya. Tetapi harus ada juga keadaan yang harus memaksa. Siapa yang bisa memaksa? Ya KPPS. Memaksa protokol kesehatan dijalankan Ya, maksudnya. Atau kalau ada orang yang tidak menjalankan protokol kesehatan, Iya. KPPS itu berhak untuk tidak memberikan hak itu kepada orang itu. Karena tentu argumentasinya keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Iya. Kalau sampai ada, dan jumlahnya semoga tidak terjadi ya, tapi kalau sampai banyak, Bang, peserta atau pemilih, calon pemilih yang akhirnya takut datang ke TPS karena lebih memikirkan kesehatannya, itu bagaimana, Bang? Ya, sah tidaknya pilkada itu kan tidak ditentukan oleh berapa jumlah orang yang datang ke TPS. Tetapi berapapun yang menggunakan hak suaranya, ya itulah tingkat partisipasi. Tidak ditentukan oleh tingkat partisipasi. Tetapi diharapkan semua orang sebagai warga negara yang baik, tentu dia punya hak untuk memilih pemimpinnya. Iya, iya. Nah, ketika memilih pemimpin, jangan mengorbankan nyawa sendiri. Itulah muara yang dikatakan di dalam editorial itu. Karena itu jangan sampai Anda pergi coblos itu malah mengantarkan nyawa Anda di tempat coblos itu. Betul. Tapi kembali lagi, Bang, kalau kemudian ada orang yang benar-benar takut dan dia berpikir saya tidak yakin dengan penegakan protokol kesehatan di TPS dan dia tidak pergi, itu bagaimana, Bang? Ya, undang-undang tidak melarang itu. Karena ini kan hak ya. Hak itu boleh digunakan atau tidak digunakan. Ada yang disebut orang secara sadar tidak menggunakan hak itu disebut golput. Tetapi orang karena sesuatu lain hal boleh saja tidak menggunakan hak itu. Karena nanti pada perhitungan itu kan tidak ditentukan berapa jumlah orang yang harus memilih gitu. Ya, tapi sebaiknya kalau memang bisa berangkatlah ya. Justru ada yang diuntungkan kalau pemilihnya tidak banyak gitu kan. Kadang-kadang seperti itu ya. Itu juga yang harus dipertimbangkan ya. Baik, kita harapkan pilkada lusa ini tidak menjadi bencana karena kita sama-sama jaga protokol kesehatan. Bang Gaudens, terima kasih, Bang, sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi loh. Pemirsa, protokol kesehatan pilkada disusun semata-mata menjamin keselamatan rakyat di atas segalanya. Jangan sampai pilkada jadi klaster baru, jangan sampai pilkada menjadi sumber bencana, dan pastikan rakyat tidak mengantarkan nyawa ke TPS. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV
Knowledge to elevate.